Iya, baiklah itu ibu-ibu. Iya, ya itulah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kita. Baik, untuk saat selanjutnya kita langsung saja sambutan dari Ketua DKM Al Jihad, yaitu Bapak Ustadz Indi Presidi. Waktu dan tempat Presidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kopet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang sungguh tidak ada nikmat melainkan pasti dari Allah. Semoga kita sanggup mensyukuri segala nikmatnya. Nikmat tidak ngaji kayak gini? Beriman nikmat tidak? Menjadi orang Islam enak nggak? Apa enak? Masya Allah. Masya Allah. Itu yang dari net tuh kan? Ini yang di dia. Oh, gak ada di sini. Masya Allah. Kirain kita mau sahuran lagi nih. Masya Allah. Oh, dikemanakan cenah eta? Bawa pulang we, Bu. Nikmatnya kemarin baca artikel, ada masih di Indonesia juga, tapi orang nyebutnya daerah terpencil gitu ya. Yang di situ belum masuk teknologi, belum masuk internet, belum masuk listrik, maka agama juga belum tersampaikan dakwahnya ke sana. Maka kalau orang nggak ada tuntunan agama ya bingung mau ngapain. Jadi di situ kalau ada orang meninggal itu nanti kumpul keluarganya, orang yang meninggalnya nanti dimakan sama keluarganya yang masih hidup. Ya, ngeri ya. Tapi mereka gitu teh karena nggak tahu. Kita bisa dianggap sebagai orang yang dia mah baik, santun, mulia, berderajat. Ya kalau mau jujur mah karena memang ya Islamnya lengkap soalnya. Aturan pipis ada, aturan pakai sendal ada, ya. Apalagi bicara tentang adab kepada orang tua dan lain-lain. Ya. Itu yang membuat kita semua beradab. Maka nikmat yang luar biasa. Jangan lupa disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa beramal soleh. Dan jangan lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada para asatidz, alim ulama, kiai, ustazah. Ya. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Senang tidak ngaji bareng? Pengen ngaji, pengen foto? Masya Allah. Tuh udah difotoin sama si bapak dari atas ya. Alhamdulillah. Maka semoga setiap pertemuan kita membuat kita tambah banyak ingat Allah ya. Dapat judulnya kalau yang di sini kembali kepada fitrah, betul? Insya Allah. Fitrahnya manusia yang saya tahu itu lebih mudah untuk berbuat baik daripada berbuat buruk. Ya. Kayak contoh lihat saja anak-anak yang masih kecil ya. Abis berantem sama temennya 5 menit kemudian juga udah bayaan lagi kan.
Ya, meskipun benjol, meskipun gimana, yang berantem ibu biasanya, ya. Jangan main sama dia lagi, nah kamu habis benjol sama dia. Oh, tenang we. Anak kecil mah benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Nggak ada masalah, nggak bisa bu, ini pencemaran nama baik. Kebayang bu, ada anak TK pulang ke rumah, bu panggil pengacara keluarga kita bu. Nah deh, itu anak TKA masa tadi mencaci saya, nama saya dicemarkan di TK Pertiwi bu. Ayo kita bawa ke pengadilan. Nah, ngaco ya. Anak kecil mah gampang. Makin gede, masya Allah. Gengsi saya, harga diri saya, oh masya Allah. Ya. Padahal ketika ingin jujur-jujuran, yang dihina orang, yang disebut sama mulut orang, jauh lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Ya. Dasar Denis kamu banyak omong, dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan, nggak cuma banyak omong ya. Insyaallah, mudah-mudahan ngomongnya kayak jadi amal soleh. Misal dah itu mah, alhamdulillah nggak punya utang. Insyaallah. Sila. Maka aslinya kita tuh gampang berbuat baik. Kalau hati udah baik, lebih gampang untuk bahagia. Ya, coba anak kecil nangis ya sebentar, paling kayak gara-gara jatuh atau enggak mainannya kenapa, tapi begitu dihibur dengan cara lain gampang ceria lagi ya. Enggak ada gitu anak, kenapa itu anak TK kok 1 bulan di kamar terus ngerenung, enggak, aneh banget ya. Anak TK gampang ceria lagi. Kita ada satu masalah, jangankan merenung di kamar, kadang nyampe harus ketemu psikiater ya. Enggak bisa tidur, untuk bisa tidur minum obat tidur. Ternyata mudah tidur itu nikmat ya. Kita mah di pengajiannya bisa tidur. Ya. Alhamdulillah. Karena tapi nggak apa-apa selagi niatnya benar. Bisa tambah takwa, tambah taat. Dulu Imam Syafi'i juga pernah di majelisnya Imam Malik tidur dari basmalah sampai hamdalah sepanjang pengajian. Begitu beres, oleh Imam Malik dipanggil, "Wahai Muhammad ibn Idris, sampaikan apa yang telah aku ajarkan tadi." Baru dia bangun bu, ya. Tapi berdiri disampaikan, betul semuanya. Coba bisa gitu ya. Karena ternyata kenapa? Niat belajarnya benar, capeknya juga tidurnya bukan gara-gara semalam habis push rank, main game, maraton drama, enggak ya. Tapi memang hanya karena ya kelelahan, semalamnya membaca kitab, menghafal dan lain-lain, kecapean, pas belajar di majelis Malik tertidur. Tapi kalau Allah memang sudah ingin menitipkan ilmu, lagi tertidur pun ternyata ada riwayat menyebutkan mimpi ketemu Nabi dan di situ diajarkan oleh Nabinya secara langsung. Yang diajarkan Nabi tepat persis seperti yang diajarkan Imam Malik ketika beliau tertidur. Jadi sebetulnya menyampaikan apa yang didengar di mimpi aja. Luar biasa ya. Apa kita tidur aja sekarang bu? Insyaallah. Luar biasa. Semoga ngajinya semangat. Ya. Istilah kalau udah kembali kepada fitrah, yuk kita balik lagi belajar dari anak-anak. Anak-anak lebih mudah bahagia ya insya Allah dari kita. Kita pernah belajar, saya juga banyak menjelaskan tentang hal ini. Dan ketika ditanya kenapa, padahal kalau dipikir antara orang dewasa sama anak-anak ilmunya banyakan siapa? Orang dewasa. Antara orang dewasa dan anak-anak uangnya banyakan siapa? Orang dewasa. Kecuali Rafathar ya. Sama Cipung. Insya Allah. Tapi bisa jadi kita tetap lebih sulit bahagia daripada anak-anak. Apa alasan paling utamanya? Kembali lagi, anak-anak itu belum ada ilah di hatinya. Belum ada apapun yang menjadi pesaing-pesaing Allah. Dan kita makin gede dia ngerasain, gini ya, ternyata aku itu di pandangan orang dianggap cantik, ternyata begini rasanya populer, enak. Ternyata begini rasanya punya banyak uang, enak. Ternyata begini rasanya punya jabatan, enak. Itu menjadi pesaing-pesaing Allah di hati kita, sehingga ngerasanya bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Maka gak heran kalau ada orang baru gajian malah ambekan. Percuma gaji segini, saya baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Saya baru bahagia nanti kalau istrinya udah sebanyak dia. Rumahnya udah sebanyak dia, gitu ya.
Ada yang istrinya lebih dari satu di sini? Insya Allah. Kata ibu-ibu tuh biasanya kalau soleha begini bilangnya apa? Kami tuh nggak apa-apa poligami kok. Itu syariat Islam. Asal satu syaratnya, jangan suami saya. Insya Allah. Gitu ya. Ketika itu menjadi ilah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita ya. Baru bahagia nanti harus seperti ini seperti itu. Kenapa harus begitu? Dulu waktu kecil juga kita bisa bahagia tanpa batas, ya tanpa alasan. Fitrahnya berbuat baik. Ketika lahir pun di alam rahim pun kita ditanya aslinya kan. Di surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ayatnya panjang tapi di pertengahannya ditanya, alastu bi rabbikum, ya. Ditanya, siapa tuh kamu Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Dan tentu engkau ya Allah Tuhan kami. Kami bersaksi syahidna. Jadi aslinya mah fitrahnya bertauhid, ya. Manusia itu terlahir punya gorizo. Gorizo itu naluri ya. Nanti terbagi biasanya jadi 3. Ada gorizo bako, gorizo nau, gorizo tadayun. Nah itu seperti naluri-naluri yang otomatis ada. Gorizo bako itu dalam bertahan hidup. Namanya terancam ya menghindar atau ngelawan gitu ya ketika terancam. Gorizo nau itu dalam berkasih sayang. Otomatis kita menyayangi ayah kita, ibu kita, anak-anak kita ya. Terlepas anaknya udah pernah bikin salah seperti apapun, namanya ibu mabu sayang. Itu gorizo. Naluri itu pasti. Singa pun punya naluri itu. Makanya nggak akan makan anaknya sendiri ya. Lalu yang ada lagi gorizo tadayun, gorizo naluri untuk ingin mengagungkan sesuatu ya. Nah kalau kita jelas ya ada Allah. Makanya kalau misalkan masih tidak tahu harus menyembah siapapun, maka tetap dia punya perasaan ingin mengagungkan. Biasanya larinya kepada tokoh idola ya, dipajangin posternya di kamarnya. Karena dan kalau bisa rambutnya diikutin, kalau bisa gayanya diikutin, pakaiannya diikutin. Itu termasuk ya. Bahkan kadang orang yang mengakunya tidak percaya kepada Tuhan pun ketika terjebak di liftnya jatuh, merosot, oh my god, cenate. Padahal biasanya Sundanya jadi oh my god, oh my god. Nah, salahnya God yang mana ini teh? Tuhan yang mana? Ya. Jadi artinya tetap percaya. Waktu masih di Thailand, maka ketika sebelum menjelang akan pulang tuh kami kan mempertanyakan sebagaimana yang sudah sering diceritakan. Oh, kami udah punya segala-galanya belum bisa bahagia nih. Saya bertanya, siapa yang bisa bahagianya tanpa batas, tanpa alasan, berbuat baiknya tanpa alasan dan tanpa batas? Sebagian dari mereka yang boro-boro kenal Islam ya, yang tidak percaya ketuhanan pun mereka berkatanya gitu. Berkatanya kayak gini. Yang kayak gitu mah hanya orang-orang yang suci, yang dekat dengan Tuhannya katanya. Nggak pernah belajar agama, tapi ngomong kayak gitu. Jadi sebetulnya mereka gak tahu dah bahwa oh dekat dengan Tuhan atau menyucikan diri, oh sungguh beruntung orang seperti itu. Kata Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Asy-Syams. Surat keberapa Asy-Syams? Setelah Al-Balad, sebelum Al-Lail. Isinya 15 ayat. Ayo 91 ya. Itu ayat 9 dan 10-nya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Beneran pengen bahagia teh selain lillahi ta'ala, selain di hatinya ya Allah, ya bersih we hatinya ya. Kalau hatinya belum Allah, gampang kecewa, gampang sedih. Kerja bak-bak sana sini, ngarep apa? Gaji, ya gaji telat dikit kecewa ya. Tapi dari awal ngelakuin ini buat apa? Biar Allah suka. Coba sok, akhirnya orangnya mau tidak membalas dengan kebaikan atau membalas air susu dengan air tuba. Dan dari awal bukan pengen mereka suka, tapi memang pengen dicintain Allah. Jadi penderitaan teh lebih tepatnya karena yang kita kejar teh hanya yang kita suka, bukan yang Allah suka. Bentrok pasti. Ya. Kenapa sih nggak bisa Allah bikin yang kita suka tuh jadi kebahagiaan kita? Masalahnya yang kita suka belum tentu baik buat kita. Ya, anak-anak misalkan doyannya coklat, permen. Kalau dimakanin terus bisa apa? Sakit gigi. Kalau diabetes, masih jauh ya, masih muda soalnya. Kalau misalkan udah sakit gigi, masih minta dibeliin coklat sama permen ke ibu, dikasih nggak ke ibu?
Enggak. Si anak ntar ngambek. Mama beli gelang emas baru bisa, giliran permen nggak bisa. Ya. Maka ditanya aku tetangga, ibu kok nggak beliin permen? Benci ya sama anaknya. Karena benci atau karena sayang? Ya. Jadi justru itu diaturin karena memang Allah sayang. Ya. Ada yang nanya lagi, kok kalau semuanya memang Allah itu hebat, maha berkuasa, kenapa nggak Allah kabulin aja permintaan semua orang? Nah, mudah nggak bagi Allah masing-masing tiap orang dikasih 10 T? Semua dikasih lebih dari itu pun tidak akan mengurangi kekayaan Allah, walaupun hanya seperti sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Saking kayaknya Allah maha kaya. Ya. Tapi kalau semuanya dikabul sama Allah, masalah besar. Contoh ya, ibu pengen sehat? Kira-kira orang satu planet bumi pengen sehat semua nggak? Pengen. Coba dikabul sehat semua, Bu. Bangkrut dokter, nganggur ya, rumah sakit udahan, apotik nggak laku, ya. Vaksin apalagi ya, udah jag-jag semua, sehat. Fakultas kedokteran nggak ada peminat, ya. Atau misalkan semuanya pengen kaya, boleh ya kaya ya, apalagi kalau niat kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji, karena pengen ngeberangkatin satu majelis umroh semua. Mulia ya, Masya Allah, aminkan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata semuanya dijadikan oleh Allah kaya, boro-boro ada masjidnya, dan nggak ada yang mau jadi tukang pasti. Bapak udah pada gondrong pasti, nggak ada yang mau jadi tukang cukur soalnya, ya. Dan mungkin sepulau Jawa ini mungkin udah jadi gunung sampah semuanya, Bu. Karena nggak ada yang mau bersih-bersih, udah kaya semua, ya. Pak, buangin sampah saya deh, ini 1 M. Wih, anjing. Dibalas ke si bapak satunya, kamu buangin sampah saya, nih 2 M. Saya ada 4 M, saya ada 5 M. Terus aja gitu ya, nggak ada habis-habisnya. Karena semuanya kaya, repot. Makanya sekarang mau jadi apapun, kaya atau belum kaya, atau misalkan punya jabatan atau karyawan, presiden ataupun rakyat, selagi nurut sama Allahnya aman, tenang aja. Dan emang yang penting kan fungsinya ya, yang penting juga cukup. Kayak contoh lah, ada orang Indonesia pada bisa berangkat haji atau umroh, emang pada punya pesawat? Enggak ada, emang fungsinya pesawat kendaraan teh biar nyampe weh. Coba kalau semuanya ibu punya pesawat, Bu, rek parkir di mana, Bu? Susah ya. Emang fungsinya ya biar nyampe. Makanya sekarang ojek online teh laku, nggak usah mikirin parkir. Coba Bu di Jakarta mah, Bu, gedung udah di depan mata, Bu. Baru bisa masuk ke dalam tokonya bisa 1 jam lagi, Bu. Muter baliknya, nyari parkirannya, aduh, nggak rujit. Tahu rujit? Rusak melejit. Terserah saya welah singkatan nah. Ya. Jadi udah dikembalikan aja kepada fitrahnya. Karena kalau sudah kembali ke awal, kembali ke fitrah, ya udah kembali lepas dari segala hal apapun. Enak buat kayak gitu beneran, Bu. Ya. Lapang, nanti bikin awet muda juga, Bu. Karena kan kalau kayak gitu jadi tidak nemu alasan untuk kecewa, tidak nemu alasan untuk sedih, tidak nemu alasan untuk ngeluh. Cengiran gitu ya. Insyaallah. Tapi bukan cengengesan ya, beda lagi ya. Tenang aja insyaallah. Dilihatnya kira ramah. Bentar ya, saya coba praktekkan nih. Saya perhatikan aja kalian, terus saya begini. Ikut senyum sih Ibu ya. Menular berarti ya. Luar biasa. Tapi kalau dari awal datang saya merengut yuk. Punten lah, mau tinggi, cantik, langsing, putih, bagaikan bihun. Tapi kalau misalkan nyakitin ngomongnya nggak enak. Ya. Ngomong teh negatif, suuzon, penuh kebencian, ya. Negatif. Liatin tuh orang datang tuh. Pasti pengen minjem duit. Padahal emang lagi dia ada rezeki pengen bagi-bagi. Ya. Mendung, ngaco nih Allah nih. Macet pasti ini kalau udah mendung kayak gini. Tahu nggak? Kalau udah macet depan sana lampu merah, lampu merahnya seabad. Hiperbola ya. Ada Bu lampu merah seabad tuh. Masya Allah. Ada sarapan apa Bu di rumah? Nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan,
kuningnya pucet, nggak enak. Pelan-pelan dicemilin habis tapi. Insya Allah. Macet banget sih ini Bandung Raya dan sekitarnya. Di luar negeri nggak ada nih Bu yang kayak gini. Bohong, padahal ke luar negeri gue belum pernah. Agul we dulu ya. Untuk apa gitu. Nah, kadang nanya juga untuk jadi mukodimah kesombongan aja ya. Ibu anaknya udah hafal berapa juz Bu? Alhamdulillah 1 juz. Terusin kayak anak saya itu loh. Itu kan saya ngedidiknya luar biasa Bu. Oh, nggak pengen tahu orang, pengen nanya, pengen mukodimah aja ya. Kalau kata AA, lihat kucingnya bisa jadi sombong. Gimana caranya? Ih, kucingnya lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura. Wah, itu kan tiketnya nggak nyambung kok. Biarin, gimana orang sombong aja udah. Ya. Capek kalau kayak gitu ya. Udah sombong, agul, nggak ada yang percaya lagi. Kayak waktu di Thailand tuh ada orang. Memang salah satu hal yang paling menyakitkan tuh adalah udah membeli barang mahal tapi orang nggak percaya Bu ya. Udah gitu, maka untuk mencegah dia dicaci gara-gara jam tangannya dikira palsu, jadi bon pembelian jam tangannya dibawa kemana-mana. Nyariin apa sih lu bro? Ini kantong apaan? Handphone ketinggalan, dompet? Enggak, itu bon jam tangan. Ngikut kemana ge ya, Insya Allah. Udah nyampe warna tulisannya hilang juga masih dibawa. Udah ditunjukin ke namanya netizen ya. Bonnya siapa itu kamu bawa? Nggak percaya. Kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Wah udah nggak bisa dilawan itu. Ya. Capek ya. Capek kalau tidak menerima. Apalah udah mah keputusan Allah yang terbaik. Dikasih yang terbaik kita nggak terima, bertambah-tambah stresnya. Ya, ibu pengen kelihatan langsing setiap kali foto tahan nafas. Ya. Miringin. Diulang berapa kali gitu. Saya mau memastikan aja ya. Ibu misalkan foto 10 orang Bu. Di foto itu yang 9 cantik, senyumnya sempurna, tapi ibu perem sorangan Bu. Diulang nggak Bu fotonya Bu? Oke ya, berarti itu ya. Yang itu nggak akan diupload dong? Nggak. Okay. Begitu diulang, yang 9 merem, ibu cantik sendiri, itu yang diupload. Oke. Egois mereka mah. Masya Allah. Masya Allah. Gak apa-apa ya, ada HP sendiri. Kadang-kadang ada foto minum nebeng di kamera orang. Kayak kadang ada orang para ahli hisab, tahu ahli hisab? Para perokok, ada saking gak modalnya. Ngerokok teh cuman modal paru-paru doang katanya. Ya, rokoknya minta, koreknya nginjem ya. Itu kadang suka ke bawah korek batur. Ya Allah. Adalah kembali. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur ya. Tenang aja. Dan tidak perlu berkata, ih si Koko nggak tahu ibu waktu lagi pakai muda seragam SMA lucu loh. Iya Bu. Iya. Kalau ibu mau tambah lucu, ibu sekarang pakai seragam SMA-nya Bu. Jangan lebih lucu. Ya. Ini lucu ya, Insya Allah. Ibu-ibu itu ras terkuat di muka bumi. Ya. Ibu-ibu itu kalau sennya ke kiri beloknya ke kanan nggak ada yang berani ngebantah. Ya, galakan dia. Tenang aja lah ibu mah, dijaga ke Allah. Udah mau paling banyak. Tapi punten ya. Waktu baca hadis-hadis tentang akhir zaman, salah satu cirinya itu adalah ketika nanti wanitanya memang tambah banyak. Tapi sekarang masih 1:4. Nanti akan ada hari di mana 50:1. 50 kelahiran, bisa cuma 1 anak laki-laki. Akan ada hari seperti itu. Masya Allah. Maka sedangkan wanita tapi tetap adalah rahim peradaban ya. Makanya saking kuatnya wanita, Allah menitipkan rahim itu di perempuan. Seolah terlihat lemah, padahal setelah pernah disurvei, jadi rasa sakit itu diberikan kayak angka rasio gitu Bu ya. Rasa potensi paling sakit yang biasa dialami laki-laki itu paling patah tulang. Lagi tangannya digini, tahu-tahu diinjak sama orang, bletok gitu. Kebayang sakitnya ya. Meskipun belum pernah kebayang sakitnya. Nah, kalau perempuan potensi paling sakitnya adalah melahirkan.
Melahirkan itu berapa sakit, berapa kali lipat lebih sakit daripada patah tulang? Kata orang medis yang pernah saya dengar, 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Makanya laki-laki melahirkan, Pak, kata dokter niscaya nggak akan kuat, Pak, pasti pingsan. Ya. Wanita meskipun dia kadang disinggung sedikit bisa terluka, bisa menangis, tapi kalau masalah menahan sakit, nggak ada lawan perempuan. Ya. Kenapa Teteh ketawa? Pernah tersakiti oleh laki-laki ya? Teteh punya pacar ya? Putusin ya kalau ada ya. Disuruh si Koko gitu. Insya Allah. Bu, kalau anaknya malam minggu di rumah jangan disuruh keluar cari pacar ya. Jangan lah. Tenang. Kan kita nyarinya yang bisa menggandeng tangannya ke surga Allah. Bukan menggandeng tangannya ke mall lah. Di mall kayak kadang nggak dijajanin, cuman ngajak lihat-lihat doang. Ya. Tapi benerlah, wanita itu mulia di sisi Allah. Sampai harus diperlakukan aja spesial, ditutup rapi. Sok, ibu beli gorengan sama beli berlian bungkusannya sama nggak? Ya, ada gorengan mah dilaririn kayak biarin. Ya, berlian mah yang tugasnya aja harus pakai pakaian rapi. Ya. Karena bendanya begitu berharga. Maka jangan biarkan putri-putri kita nanti, putri kita seolah nikahnya sama saya. Putri-putri. Dia ya Allah. Pak, si Ibu nih Pak. Ya Allah. Jangan ya putri-putri dari bunda-bunda semua. Janganlah. Sayang ya Allah. Kadang kalau lagi kajian di SMA ngelihat ya Allah, ini teh anak-anaknya ibu-ibunya masing-masing gitu ya. Pasti disayang pisan, pasti ingin dijaga, ingin dimuliakan, ingin dapat laki-laki yang bisa memuliakan. Ya makanya Islam turunnya memang untuk memuliakan wanita juga salah satunya ya. Sampai ada surat perempuan An-Nisa, surat Ar-Rijal laki. Enggak ada ya. Mulia. Tapi kan kok ratu itu lebih mulia? Enggak. Ratu Inggris ketemu tamunya masih bisa cipika-cipiki, salaman. Wanita mah saking mulianya, Bu. Jika ada laki-laki ingin menyentuhnya, ya, syaratnya satu, buat perjanjian dengan pencipta wanitanya. Mitsaqon golil kok. Termasuk melindungi, menjaga, menafkahi lahir dan batin, mendidik, membimbing. Kalau itu aja nggak berani, ya, cuman beraninya di WA doang, ya. Omong kosong, ya. Kadang kalau itu saja tidak berani, jangankan menyentuh, memandangnya pun laki-laki tidak berhak. Mulia tidak? Jadi ya. Namanya tapi anak pemuda mah suka ada aja yang ngeles ya. Kok kami mah gak pacaran kok. Cuman jam 3 malam dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Kebaca. Pertanyaannya cuma satu teh. Kalian yakin yang di WA kalian doang? Kalian yakin yang di WA hanya kalian saja? Oh tidak. Tebar piau tuh brother ya. Kok kami mah gak pacaran, tapi suka pergi ke pengajian gitu deh, duaan. Tapi di motornya dihalangin tas biar gak kena-kena gitu kan. Ya. Gitu nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Begitu culangungnya. Namanya playboy syariah. Memang bank doang ya ada syariahnya. Hati-hati ya. Bermodalkan sudah pakai lobe, peci gitu ya. Ada gitu, ada janggutnya sedikit. Terus manggilnya ukhti ya. Assalamualaikum ukhti. Insyaallah. Hati-hati ya. Dijaga masyaallah mulia. Itulah fitrahnya ketika inna dina indallahil Islam, Ali Imran ayat 19. Itu memang menjadi bukti bahwa dari nabi paling pertama sampai nabi paling terakhir tugasnya sama ya. Intinya sama, mengajarkan ketauhidan. Syariatnya bisa ada yang beda, tapi intinya sama. Ya, mengesahkan Allah, Tuhan yang Maha Satu. Dan memang tauhid itu adalah segala jawaban dari segala masalah, Bu, saya melihatnya. Yang masih muda tahajud saya selama 6 tahun. Lalu selama 6 tahun ini menyebutkan namanya di sepertiga malam. Setelah 6 tahun akhirnya dia mendatangi saya,
Tapi untuk ngasih ondangan perih katanya. Masya Allah. Gimana jawabnya? Pakai tauhid weh. Tempat kalian berdoa sepertiga malam itu, Ia Maha tahu. Ia tahu laki-laki yang mana dari miliaran pria, atau dibalik, bagi laki-laki tersebut dari miliaran wanita yang mana yang bisa membuat tambah dekat ke surganya Allah, Allah tahu. Ia tidak hanya Maha tahu, pun Maha baik. Jadi tidak mungkin menjauhkan yang buruk, menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, itu tidak mungkin. Maka kita selama ini minta yang terbaik, yang bisa ngandeng tangannya ke surga Allah, tahu-tahu bukan dia. Ya udah, emang bukan dia, berarti yang paling tepat. Allah sedang siapkan yang lebih baik. Ya. Masalahnya menderita tuh memang ini inti utamanya. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka, pasti menderita. Ya. Padahal tadi kita udah sepakat, yang kita suka belum tentu baik buat kita. Ya. Ulangi, bahagia penderita itu karena meletakkan sesuatunya pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Mau dijadiin status ya? Mangga lah, tapi diniatkan untuk jadi dakwah ya. Jadi nggak perlu dicek-cek lagi udah berapa yang like, berapa yang giliran kok nggak ada yang like dihapus lagi gitu, jangan ya. Dan niatnya gak dakwah ya, bukan di like sama makhluk. Nggak mungkin di alam setelah kematian ditanya emang berapa follower kamu mau masuk surga, nggak ada ya. Detail apapun nggak bisa, sing nurut ke Allah. Sama ya, bapaknya ditanya ke ibu-ibu, Pak, menyesal nggak sih menikahi Neng? Jawab pakai tauhid sama. Bu, Neng, dulu sebelum menikahimu aku meminta kepada Allah meningkatkan takwa, beristikharah, dan diminta yang terbaik. Dan Ia Maha tahu dari miliaran wanita yang mana paling tepat menjadi istriku, menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ia juga tadi Maha baik. Maka ketika malah engkau yang sekarang berada di rumahku berhadapan jadi istriku, sederhana, engkau adalah yang dipilih oleh yang Maha tahu dan Maha baik. Tidak mungkin aku menyesali pilihan yang Maha tahu dan Maha baik. Si AA, nama A-nya Jolan ya, jadi AA Jolan ya. Masya Allah. Meskipun hawa nafsuku berkata, di kantor ada yang lebih bohai, ada yang lebih muda, ada yang lebih cantik. Sederhana, kalau kata Allah yang itu yang terbaik, dialah yang jadi istrinya. Kenapa kamu? Sederhana, berarti yang lebih cantik itu pun meskipun disukai oleh hawa nafsuku, bukan itu yang paling tepat untukku. Enak kan? Ya. Kapan kita masih nyesal aja ngelihat istri dari atas ke bawah, bangun tidur kayak singa, rambutnya misalkan gitu ya. Giliran kondangan rapih luar biasa wangi. Di imah mah aduh Masya Allah ya. Tapi kalau ngelihatnya selalu dengan pandangan bahwa yang terbaik ya tadi ya, meletakkan kebahagiaannya pada apa yang dirinya suka. Kadang juga bukan dirinya suka, hawa nafsunya suka ya. Jadi letakin bahagianya pada apa yang disukai oleh nafsunya, bukan apa yang disukai oleh Tuhannya. Repot bu, nggak akan nyaman hidupnya, menderita dari Allah Taala. Dan kalau udah perlu itu semua untuk bisa kita ridho menjalankan semua tuh amal-amal soleh ya. So kebayang saya mah perempuan, Bandung mah agak leuheung ya. Kalau kayak Surabaya, Sumatera, Kalimantan gitu panas. Tapi tetap di mana juga tetap ada yang pakai kerudung, pakaian teh syar'i. Kan lalaki dia pakai kaos oblong tangan pendeknya panas bu, keringetan. Ini mah berapa lapis ya enggak? Pengen jaga wudhu lalaki mah gampang ya. Lepas peci, tangan udah tangan pendek, celana tinggal digulung selesai. Coba perempuan mah, apalagi kalau kerudung segi 4. Step pertama gimana? Bingung mau taruh di mana jarum pentulnya ya enggak? Insyaallah. Tancepin bingung, udah begitu selesai masih ada ciput dalamnya. Ciput selesai, di tangan ada manset, digulung, turun lagi. Di kaki ada kaos kaki, dilepas di luar, ada yang bukan mahram, masukin ke dalam, becek ya, serba salah. Nggak bingung di mana naruh ini segala macam. Ada wanita yang bisa mengembangkan kemampuan luar biasa, berwudu menjaga keseimbangan sambil ciput sama kerudungnya dibuntel di atas ubun-ubunnya, tanpa jatuh. Bisa gitu ya perempuan? Apa ubun-ubunnya rata semua kalian? Insya Allah.
Luar biasa. Beres kudu kaos kakian lagi, manset lagi, pasang kerudung. Tadi jarum pentol yang tadi hilang. Kan itu benda paling misterius, betul? Nggak pernah digadoin tapi habis wae. Kecuali lapar cemiling gitu. Gitu. Kan nggak mungkin ya. Insya Allah. Udah tenang aja. Kalau Allah sudah suka, aman. Insya Allah. Ya. Jadi lihatnya, pokoknya pola hidupnya semakin bertambah. Ini dilatih bagus, tapi kalau semakin bertambah keimanan nanti bergeser dengan sendiri. Yaitu memang memang hidupnya akan berubah dari yang tadi bertanya dari apa yang aku suka menjadi yang mana yang Allah suka. Apa aku sudah bahagia menjadi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Ya. Wow, ada klong kayak gitu. Ada tisunya nggak Bu? Itu lehonya kental amat. Masya Allah. Ada istilah yang lebih halus nggak untuk leho? Nggak ada ya? Ingus ya? Nggak, soalnya saya teh dari Bogor. Iya sih, Sunda mah Sunda, cuman cenatnya agak kasar. Ya. Cairan hidung. Oh, ada bahasa biologinya mucus. Ada Matias Mucus nama artisnya. Air liur teh di dia mah iler jigongnya. Kalau di bahasa biologi teh saliva. Lupakanlah informasi tidak penting ini ya, insyaallah. Kita lanjutkan ngajinya. Jadi gitu, mohon maaf ya, ini ringan, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa kita imani sekali lagi. Saya pengen mengulang survei ini sekali lagi ya. Ini pernah sering ditanyakan, tapi yuk silakan. Semuanya boleh membayangkan, kalau mau ditulis juga boleh. Hal apa yang membuat kalian bahagia? Sob, enggak ditulis. Silakan. Mau nambah suami? Enggak bisa ya. Mau punya rumah? Boleh ditulis. Mau punya mobil? Boleh ditulis. Mau punya usaha sendiri? Boleh ditulis. Mau jalan-jalan ke luar negeri tiap pekan? Boleh ditulis. Saya sambil izin minum dulu ya. Ini teh boleh diminum? Gratis? Saya kudu jelasin dulu. Ini kan sambil live ya. Kalau muncul di sini biasanya kebalik mirror. Jadi kalau saya minum teh suka disebut kok minumnya tangan kiri. Punten ya, ini tangan kanan. Tapi di situ akan muncul kiri. Ya, sila. Seger amat ini air, Masya Allah. Saya mau hitung dulu ya jarak saya ke air ini. 1, 2, 3 jengkal ya. Tapi mari kita hitung jarak air ini nyampe ke gelas ini. Dari gunung belah mana ini Pak? Berapa kilometer itu jauhnya? Nikmat ya. Apalagi yang tadi sarapannya pakai ikan. Hitung jarak ikan itu nyampe ke piring kalian. Jauh. Mateng lagi udah dibumbuin. Pernah waktu itu ngaji di PT Bogasari yang di Surabaya. Saya tanya, ini pabrik tepung, klien paling besarnya siapa Pak? Pabrik mie instan. Oh juga ya. Kita tahu teh apa mie instan di Indonesia larisnya seperti apa. Ya. Saya tanya, untuk menyuplai tepung yang dijadikan mie instan se-Indonesia gini, apalagi bahkan kan kalau mie instan merek Indonesia tuh ada yang sampai diekspor ke luar negeri ya. Itu perlu gandumnya seberapa banyak Pak? Di mana ladang gandumnya? Asa saya nggak pernah nemu ladang gandum. Sama kayak bilang cukus kumir ya, cukur kumis jadi cukus kumir ya. Saya nggak pernah nemu ladangnya di mana. Dijawab ke si bapaknya teh, enggak, ini kami semua impor gandumnya. Kalau nggak dari New Zealand, dari Kanada. Gayanya kita berarti kalau kita makan mie instan kita makan impor itu Bu. Gandumnya dari Kanada, kitanya belum pernah ke sana. Tapi geus dicobaan lah segala macam gandum dari seantero negeri ya. Insyaallah. Udah balik lagi ke yang tadi. Siapa yang diantara, jawab dengan jujur, siapa yang diantara daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Wah, nggak pengen surga berarti ya teh? Pengen ya. Tapi kadang berarti suka kesekip ya. Tapi yuk kita coba tanya survei baik-baik ya. Misalkan Allahnya berkata kepada kita, semua yang kamu inginkan satu nggak akan dikabulin Bu, dijamin hidup menderita. Allah cuma janji satu aja, disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Mau. Berarti rela ya, hidup pahit, hidup agak berat, menderita, nggak apa-apa, rela ya.
Hah? Agak ragu-ragu juga. Tapi ganjarannya surga loh. Mau ya? Atau dibaliklah sekarang. Semua yang kalian minta nggak usah tunggu lama. Paling lama 5 menit udah jadi nyata dikabul. Ya. Tapi satu yang Allah tidak akan berikan, tidak ada tempat untuk kalian di surganya Allah. Mau? Tidak. Lebih tegas geleng-geleng. Ya. Berarti dari survei sederhana tadi kita menyimpulkan sejatinya hal yang paling kita inginkan adalah surga. Ya. Kabar buruknya kita itu tidak kenal sama diri kita. Ya. Berapa jumlah gigi sendiri nggak tahu. Ibu tahu Bu berapa giginya? Yang tahu angkat tangan. Nggak pernah ngitung ya. Sama ada saya gitu. Pernah ada yang angkat tangan? Saya kok 2 kok. Udah nini udah gampang hitungnya itu mah ya. 1 2 selesai ya. Tapi secara umum kita nggak tahu. Apalagi jumlah rambut, panjang usus, kapan meninggal ya. Itu nggak pernah tahu. Maka sejatinya ya kita bahkan tidak kenal sama diri kita. Sedangkan kita diurus oleh yang maha tahu, Allah paling tahu. Dari sekian, kalau ditanya siapa yang paling kenal sama diri kita, jawabnya Allah lebih tahu tentang diri ini. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama diri kita, jawabnya Allah. Ya, Allah lebih sayang daripada kita sayang sama diri masing-masing. Masa sih kok kan kita sayang pada diri masing-masing? Enggak. Ada salah satu bukti bahwa kita nggak sayang sama diri sendiri. Apa buktinya? Bikin dosa. Karena kan bikin dosa yang rugi siapa? Pelakunya. Satu dunia bikin dosa, Allah rugi? Enggak. Ya. Terus kata ngakunya kita sayang kepada diri sendiri, love self. Masya Allah ya. Sayang kepada diri sendiri, tapi terus menerus melakukan kemaksiatan, padahal yang rugi dirinya. Kan jadi seolah omong kosong ya. Na'udzubillah. Ya. Maka seharusnya memang menjadi tenanglah kehidupan orang beriman karena menyadari dirinya diurus oleh yang maha tahu juga maha penyayang. Ya. Kita naik pesawat bisa tenang ya. Kenapa kamu tenang kok baca majalah di dalam pesawat? Cenah pilotnya profesional. Cenah deh ya. Cenahnya kita ini. Enggak, pilot yang kamu bilang cenah profesional itu emang namanya siapa? Teu apal. Kuliahnya belajarnya gimana? Nggak tahu ya. Tapi kalau udah cenah profesional bisa tenang tuh kita di pesawat. Kita di dalam hidup diurus oleh Allah, kita nggak bisa tenang. Coba kalau misalnya pengen bicara tersinggungan mah Bu. Ibu punya kemampuan, diraguin orang, tersinggung nggak? Kalau orang pengen minjem duit, tapi ngomongnya gini, Bu, saya ada kebutuhan, pengen minjem duit. Tapi jika ibu nggak punya duit, nggak sanggup kayaknya. Kira-kira bakal dibantu apa malah diusir, Bu? Diusir ya. Nah kita kadang kayak gitu kok Allah ya udah tahu Allah pemilik segala-galanya, tapi tetap ya kita nggak nyari Allah dulu, ya. Karena yang bikin dosa, yang bikin doa-doa kita lama nggak kekabul, salah satunya kan adalah kita ragu bahwa Allah bisa kabulin atau enggak. Aku berdoa kok enggak. Salah satu bukti paling nyata kita nggak yakin sama Allah adalah nyari Allahnya belakangan. Coba sok ada masalah, ada yang langsung wudu terus sholat atau langsung ambil handphone dulu nyari orang buat di WA minta bantuan, ya. Sakit kepala, ada yang langsung bacain Al-Fatihah atau nyari bodrek dulu. Itu loh. Padahal sok lihat di Al-Quran, kata syifa, penyembuh, sembuhan di dalam Al-Quran itu ada 4. 3 itu merujuk kepada Al-Quran, yang 1 yang keluar dari perut lebah, madu, ya. Karena emang Al-Quran turun sebagai penyembuh. Dan dunia medis selama ini selagi tidak menyelidiki Al-Quran, berarti mereka hanya menyelidiki 25% dari seluruh ilmu penyembuhan. Makanya banyak penyakit yang gak ada obatnya kan. Orang obatnya paling banyak di Al-Quran, kitanya aja gak yakin bahwa Al-Quran itu penyembuh, ya. Sok baca, mau dari hadis ada apa bagian yang sakit, lutut misal, hadisnya baca 3 kali Bismillah, 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 lalu baca 7 kali A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali siupin, ya. Udah gitu kalau udah beres itu mau minum obat, mangga silakan. Tapi jangan sampai sekali-kali wah sembuh, memang dahsyat ini Paramek. Bukan, ya. Sembuh karena Allah atau karena Paramek? Saking seringnya minum Paramek sekalian wajah bapak dipajang di Paramek bari kieu teh. Kan gambarnya dari dulu si bapak yang itu terus kan.
ganti lama-lama ya, jadi artis paramek. Kurang enak juga ya. Kan kalau kayak artis-artis, wih itu artis siapa yang main film ini, oh enak ya. Wih itu artis siapa yang di poster paramek, enak ya. Enak juga ya. Seperti itu. Harusnya menjadi tenanglah kehidupan seorang beriman karena menyadari dirinya diurus oleh Allah. Ya. Pelajarannya ada. Ini sekarang hari Ahad ya. Kemarin di malam ada surat yang disunahkan dibaca malam Jumat dan hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Udah pernah minimal baca terjemahannya aja. Semuanya. Kalau belum nanti PR ya, dari sini dibaca. Tapi silakan yang saya pengen bahas ayat 60 sampai 82-nya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir gurunya. Emang kenapa kok di situ Nabi Musa kan komplain tentang 3 hal. Ya, dari 3 hal itu saya pengen fokus ke yang nomor 2. Waktu gurunya Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Kan ditanyakan oleh Nabi Musa, "Nanaona?" Enggak pakai Sunda juga ya. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu bunuh?" Ya. Lalu barulah di akhir perjalanan baru dijawab kan? Ya, bahwa ini kehendak Tuhanmu. Karena nanti anak ini ketika nanti tumbuh besar, ia akan menjadi murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita coba bahas 2 pilihan skenarionya ya. Skenario pertama, anggaplah si anak tetap tumbuh besar dan bahkan dia jadi kaya, konglomerat, pejabat, punya kuasa dan seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Adem ayem. 1 tapi masalahnya, sekeluarga murtad. Ke surga gak? Nah. Skenario yang kedua, anggaplah si anak, kita tahu masih kecil di situ diceritakan ya, berarti masih belum akil balik Bu, belum punya dosa. Belum akil balik, belum punya dosa, meninggal, ke surga nggak Bu? Surga, ya. Ibunya, misalkan dari hari si putranya wafat sampai hari ibunya wafat, misalkan selisih 40 tahun lebih lama hidupnya. Dan tidak ada satu malam pun di mana si ibu itu tidak menangis atas kepergian anaknya. Nangis setiap malam selama 40 tahun tanpa berhenti. Tapi ia wafat dalam keadaan masih beriman, masih beramal soleh. Ujung-ujungnya ke surga juga nggak? Surga. Kalau nyampe surga bisa ketemu anaknya nggak? Ya, lihat ya. Allah lah yang paling berupaya keras menyampaikan kita ke survei sederhana tadi ya. Menyampaikan kita ke tempat yang paling kita idam-idamkan, ke surga. Dan lihat, saking Allah pengennya kita ke surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk membunuh seorang anak kecil tanpa dosa. Yang penting sekeluarga ini ke surga. Entah soklah yang sekarang lagi ada masalah, dan pasti akan ada masalah. Setakwa apapun masalah akan ada datang, ya. Tapi yang dipikirkan dari masalah ini bukan sekedar apakah masalah ini selesai atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara masalah ini aku tambah dekat kepada Allah dan surganya. Baru jadi kebaikan. Dan masalah mah gak ada yang berbahaya. Yang berbahaya itu cara menyikapi masalah. Ya. Sudah mulai besar akil balik, mulai ada syahwat, tertarik kepada lawan jenis, masalah. Tapi kalau misalkan cara menyelesaikannya salah dengan berpacaran bisa, baru jadi masalah. Tapi kalau cara menyelesaikannya dengan menikah, ya udah, sila. Jadi malah jadi pahala, ya. Ngegombalin pacar, dosa. Ngegombalin istri, oh jadi pahala, ya. Sampai tahu nggak? Ada 3 kebohongan yang diizinkan di dalam Islam. 1, kalau bohong di medan perang, ya. Dan nggak mungkin Nabi ditanya, wahai Rasulullah, nanti kamu rencana belok mana? Belok kiri, atau dicegat, ya. Yang ada malah celaka. Jadi boleh berbohong di dalam medan perang. Yang kedua adalah berbohong untuk mendamaikan 2 saudaranya. Kamu tahu nggak? Dia itu aslinya kagum loh sama kamu, memuji kamu, sering menyebutkan kebaikan kamu. Padahal mah nggak tahu juga ya. Tapi yang pengen ngedamain aja gitu. Boleh itu, diperbolehkan. Yang ketiga apa? Bohongnya suami kepada istrinya. Wih. Tunggu dulu tapi Pak. Bukan bohong yang pengen bilangnya kerja padahal ke rumah janda, bukan. Ya. Bukan yang kayak gitu. Para ulama menjabarkan salah satunya adalah bohong yang untuk menyenangkan istri, dalam artian gombal ya. Masya Allah, istriku wajahmu sungguh bercahaya. Emang lampu senter bercahaya? Ya.
Ya Allah, istriku ajamu bagaikan rembulan. Kata astronot yang pernah ke bulan, burik sana bulan teh ya. Banyak ininya ancur-ancurnya ya, nggak pernah diaspal. Kudu dikunjungin nama presiden dulu baru diaspal di sana ya. Ups. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu bolehkan. Jadi ya sudah ya. Ketahuilah sekali lagi ya. Allah yang sedang terjadi dalam hidup kita semuanya cara Allah untuk membuat kita tambah dekat ke surganya Allah. Jadi setiap kali ada masalah, ada capek, langsung ngomong aja sama diri sendiri. Ini jalan untuk tambah dekat ke surga. Ini jalan untuk tambah dekat ke surga. Tadi kita udah ini kan, udah survei kan. Yang lebih kita inginkan daripada semua keinginan tersebut, daripada rumah, daripada harta, kita lebih pengen surga kan? Ya udahlah, karena Allah tahu surga adalah hal yang paling kita idam-idamkan. Allah juga tahu kamu seumur hidup doa nggak dikabul, tapi kalau ujung-ujungnya ke surga nggak akan nyesal, terbahagia. Di hadis yang lain, aqamakallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, seorang yang hidupnya di dunia tanpa pernah mengalami kepahitan, ia dicelupkan, bahasanya dicelupkan sejenak saja ke dalam neraka, lalu dia akan keluar dan berkata, aku tidak pernah melihat nikmat sama sekali. Saking pahitnya neraka itu. Surga juga selanjutnya, seumur hidup orang yang pahit hidupnya menderita di dunia, lalu ia dicelupkan sejenak ke dalam surga, ia akan berkata, aku tidak pernah merasakan kepahitan sama sekali. Saking nikmatnya surga, ya. Oh, bukan berarti apa jadi nggak boleh ngejar nikmat dunia, boleh silakan. Ya. Tapi yang nikmat ya sejatinya bukan hanya sekedar yang kita suka, tapi yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Latihan ya, naik gaji, nikmat bukan? Bukan, ujian. Apa? Kapan jadi nikmat? Kalau dengan ujian, kalau dengan naik gaji tersebut tambah dekat sama Allah. Coba kalau naik gajinya dipakai maksiat, masa jadi nikmat? Ya. Naik jabatan, nikmat bukan? Nah, ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Gitu ya. Diuji cantik, nikmat bukan? Ujian ya. Jadi banyak yang naksir ngajak pacaran, ya. Maka itu begitu ya sekarang ngelihatnya ya. Kawanmu pun boleh jadi nikmat kalau membuat kita tambah dekat kepada Allah. Bentuknya masalah kok motor hilang, kalau gara-gara itu tambah dekat kepada Allah, nikmat itu ya. Diputusin pacar, nikmat bukan? Bisa kita jadikan nikmat kalau setelah diputusin tambah dekat sama Allah. Nangis boleh nggak? Kok boleh, tapi kita pernah bahas. Nangis kan ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda, ya. Ada yang nangisin masalah, kenapa kamu anak muda menangis? Iya, aku diputusin jadi nangis. Kok diputusin nangis? Satu jam sebelum diputusin aku habis beliin iPhone 14 Pro Max untuk keluarga mereka semua. Waduh, kaya juga. Insya Allah. Sejam setelah ngasih diputusin. Ya Allah ya. Tapi ada juga yang menangis tapi kayak gini, kenapa kamu diputusin pacar kok nangis? Iya, karena aku sadar ketika bersamanya aku melupakan penciptanya. Gayanya si Eta. Padahal sambil meneteskan air mata ya. Ia nelpon minta dianterin makanan tengah malam, berangkat saya hujan-hujanan ya. Tuhanku memanggil untuk menggapai kemenangan, hayya 'alal falah, aku diam-diam aja, hare-hare weh. Maka itu yang disesali ya. Kalau nangisnya karena itu, bismillah. Enak kayak gitu. Allah aja yang dikejar ya. Bismillah. Jam berapa ini? 8.31. Sok silakan dikembalikan dulu kepada Ustaz. Untuk silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau barangkali dikoreksi, barangkali ada salah menyampaikan. Punten ya Pak, kalau banyak ibu-ibunya saya kudu ada bercandain dikit biar si ibu gak ngantuk ya. Jadi nggak bisa murni full daging dalil ayat semua ya. Biar ini insyaallah mudah-mudahan tapi apapun yang disampaikan mudah-mudahan ada kebaikannya ya. Kalau ada kekurangan seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Silakan kembalikan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denis, saya pernah nonton podcast yang sama Denis Sumargo itu di situ Pak Denis bercerita kalau
awal mulanya hijrah dari awal pun katanya Pak Dennis itu dulu bandar judi gitu ya di Thailand. Di situ saya tuh kaget gitu. Pertanyaan saya tuh, kenapa Pak Dennis bisa tiba-tiba ingin hijrah gitu? Sebenarnya kan pasti tidak mudah di saat usia Pak Dennis muda, banyak uang. Tentunya itu sangat tidak mudah. Oh iya, silakan. Ya, tidak tiba-tiba juga, tapi memang proses pencarian di sana. Melihat sekeliling, berusaha berpikir menggunakan titipan akal dari Allah. Seperti fakta-fakta yang tadi disampaikan bahwa jujur-jujuran ya, semua punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Selama ini bisa jadi kita hidup dengan tidak mengejar apa yang Allah inginkan, tapi mengejar apa yang kita inginkan. Ya. Tapi yuk jujur-jujuran. Setelah kita mengejar yang kita inginkan, anggaplah ada yang udah dapat semuanya. Apakah pasti langsung bahagia tanpa batas? Enggak tuh, masih ada aja. Yang katanya kaya itu bahagia, yang kaya masih menderita. Ada orang kaya yang masih stres. Ada yang kalau bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, pasangan song-song juga cerai. Ya. Para artis kawin cerai. Kalau bahagia dari populer, ada artis yang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi di sana emang ya diperlihatkan semua hal yang kata orang sumber kebahagiaan udah ngalamin sendiri dan ngelihat sekeliling, enggak tuh, masih ada aja gitu yang menderita dari atas itu semua. Dan ditambah saya survei waktu itu terakhir mencari tahu bahwa ada nggak sih orang yang di usaha seperti itu yang bahkan telah puluhan tahun dan sampai akhir hidupnya tetap happy ending, happily ever after. Maka saya nyari tahu sekeliling pendiri kasino yang itu kemana. Oh, udah mati kena HIV AIDS. Yang itu kemana? Dikhianatin anak buahnya, sekarang di penjara. Yang itu kemana? Oh, dia ditinggal anak istrinya, kelari dengan laki-laki lain. Yang itu kemana? Oh, yang itu masih kaya tuh, rumahnya gede di situ. Tapi satu, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Ya. Jadi nggak ada yang happy ending. Ya. Jadi kami yang masih di situ juga, kalau lagi ngobrol mah pada curhat. Gak pengen selamanya hidup kayak gini, jenuh, bosen juga, ya. Lebih nyaman tinggal di Indo, meskipun uangnya tidak sebanyak di sana. Ada momen-momen kayak gitu, tapi kami memang tidak punya cukup nyali untuk langsung meninggalkan uang sebanyak itu, ya. Sampai akhirnya ya, ketika akhirnya diri ini ragu dengan masalah rezeki, ya nasihatnya masuk waktu itu ngelihat YouTube di kasino padahal, tapi ngelihat kajiannya AA tentang rezeki. Yang tentang janin itu dijelasin juga kan yang di Densu, ya. Maka dibilang tiba-tiba ada proses berpikirnya panjang, lama, dan itu sudah mikirkan tentang itu dari zaman masih sekolah, dari zaman masih kuliah, bahkan waktu itu juga mencari tahu tentang ketuhanan, dari mana kita berasal, setelah mati akan kemana, untuk apa kita diciptakan, itu dipikirin. Proses panjang sampai akhirnya bulat benar-benar pulang dari sana dan benar-benar belajar agamanya kan di 2017. Nah itu pun kalau sampai sekarang aja udah 6 tahun lebih kan. Jadi sampai sekarang dia tetap masih belajar, masih sambil nyantren lagi belajar lagi jurusan hadis, sudah semester 4. Ya belajar ya terus, santri dah aslinya mah. Bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Banyak dosanya. Tapi ya mohon doanya aja. Mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan yang ini. Toh sejauh ini lebih enak sih, iya. Karena semua orang yang udah punya segala-galanya di sana, selalu akan ada momen mereka berkata, saya sampai kapan ya hidup kayak gini. Tapi satu-satunya orang yang gak akan pernah berkata gitu, kata orang-orang adalah orang-orang yang sudah hanya Allah saja di hatinya. Ada gitu orang yang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang kayak gini, kayaknya enakan diazab deh. Gak ada, ya. Karena emang ya udah lah. Pilihan yang meskipun kata orang untuk mendapatkan kehidupan yang tenang seperti ini kok dia bodoh ya, rela kehilangan hartanya, rela kehilangan jabatannya. Kata orang, bagi yang orientasinya dunia mungkin dianggap bodoh. Sama lah, cuma perbedaan sudut pandang aja. Ya. Bagi yang Tuhannya pujian makhluk dicaci itu menyakitkan. Tapi guru-guru kami yang di hatinya adalah Allah, bukan pujian makhluk, setiap kali dicaci udah standby kue bolu ngasih ke yang dicaci.
Bingung tuh yang dicaci ge. Kenapa saya habis menghina malah dikasih kue bolu? Kan terima kasih kamu udah transfer pahalanya. Ya, dosa kita diangkut oleh beliau. Enggak apa-apa. Enak, jauh lebih enak. Dan ya dibilang tiba-tiba enggak juga. Ada proses berpikir yang tadi cukup panjang. Ya, makanya di sananya nyampe 3 tahun lebih. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Insya Allah ini istri saya aja siap-siapnya udah jam 4 dari jam 4 buat bawa doang. Masya Allah. Bertanya kok ini bisa sharing juga sih dari teman tadi yang saya tahu. Salah satu contohnya ketika dalam berkeluarga gitu ya. Salah satu cari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid bersama gitu. Cuman ya ada aja yang namanya keluarga gitu ya. Enggak cuma saya aja, mungkin orang lain juga. Kerikil-kerikil kecil atau besar itu pasti dilalui lah. Cuma balik lagi ke masing-masing, mau istrinya mau suaminya gitu. Kadang dihadapkan sesuatu yang cukup simpel sebenarnya gitu. Salah satu contohnya misalkan istri ke suami itu sering marah, ataupun sebaliknya suami pun ke istri sering marah gitu, meninggikan suara terutama gitu ya. Nah itu mungkin setiap hari atau setiap waktu tidak disadari itu selalu dilakukan. Nah padahal sebenarnya itu sudah tertulis juga di Al-Quran kan bahwa pada hakikatnya istri itu harus menghormati suami. Nah ini pandangannya seperti apa? Ini saya maupun tidak di sudut pandang seorang istri atau wanita saja ya Pak ya, tapi suami itu seperti itu. Itu gimana? Bagaimana sih sepertinya menjaga fitrah itu gitu, untuk selalu berbuat baik ke depannya seperti apa? Baik, istilah ya. Ketika bicaranya tadi tentang suami istri, saya pengen, ini memang perlu ada ilmunya ya, karena ilmu itu kita jadi tahu apa ganjarannya dan juga jadi tahu apa kebaikannya, sehingga akhirnya bisa lebih termotivasi dan lebih terjaga. Kalau kita bicaranya antara, misalkan ada istri bertanya, kok seberapa jauh sih ketaatan istri kepada suami? Maka kalau bisa dibilang ketaatannya itu mutlak tanpa ada batas, kecuali satu, kita disuruh menyembah selain Allah atau melanggar syariat baru boleh tidak didengarkan. Sisanya mutlak. Pernah dijelaskan dengan kajiannya Ustadz Umar Mita, beliau mengutip, seingat saya dari riwayat Ibnu Majah ya, mengingatkan bahwa kalau ada seorang laki-laki suami sekujur tubuhnya luka penuh dengan nanah dan istrinya membersihkan dengan menjilatinya pun, itu belum cukup untuk membayar ketaatannya kepada suami. Benar, kudu sampai segitunya. Suami itu nyaris jadi Tuhan loh. Ingat sabda Nabi, kalau aku tidak dilarang memerintahkan manusia sujud kepada manusia lainnya, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ya. Nanti akan ada yang berkata gini, tapi itu suaminya spesies yang kayak gimana dulu kok, ya. Ya. Saya balikin lagi, yang milih spesiesnya kan ibu. Masya Allah. Itu untuk perempuan. Buat laki-laki nanti dalilnya berbeda. Jadi jangan laki-laki pakai dalil yang ini buat tekan perempuan. Ini digunakan oleh perempuan untuk ningkatin taat. Buat yang laki-laki ada lagi. Misalkan kadang memang ya inilah dia ya. Ini yang umum aja misalkan. Ada seseorang ditanya dia berbuat sholat tahajud, dia beribadah, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya, dari keburukannya. Maka ditanyakan orang seperti itu kepada Nabi. Maka disebutkan oleh Nabi, tidak ada kebaikan pada orang itu. Waduh, segitu teh kata tangga. Apalagi kepada orang-orang yang lebih berhak atas dirinya. Istri berhak atas suaminya, tapi kalau di luar sopan misalkan, giliran ai ke orang-orang yang di rumah teh galak. Nah ini juga ya. Sedangkan kalau disebut galak ke tetangga aja disebut tidak ada kebaikan kata Allah. Karena emang ya ibadah sih ibadah, tapi toh ibadah itu harus jadi akhlak. Karena kalau ibadah itu tidak membuat tambah baik akhlaknya, berarti masih ada yang salah dengan ibadahnya. Ya. Maka semuanya silakan menggunakan beberapa hal-hal tadi untuk bisa tambah dekat kepada Allah. Kok serius istri harus segitunya?
Nah, istri sampai diperintahkan segitunya ada kelebihannya nanti di sisi Allah, yaitu kalau istri dosanya seperti apapun nanti, ya, suami harus ikut bertanggung jawab. Apalagi kalau misalkan tidak ngingetin suaminya, ya. Kebayang di hari yang begitu mengerikan tersebut, padang mahsyar contohnya, di mana diriwayatkan semuanya terkumpul di tanah lapang, terik, panas, tanpa ada yang menutupi, matahari sejengkal dari ubun-ubun, tanpa busana, semuanya saking panasnya, berkeringat sampai keringatnya membuat diri mereka sendiri tenggelam. Hari semengerikan itu, kita berharap satu-satunya yang paling kita inginkan di hari yang kayak gitu adalah ada orang yang mau ikut menanggung perbuatannya. Para istri, suami kalian akan dipanggil untuk ikut bertanggung jawab. Ya. Suami nanti mau suaminya sengaco apapun, istri taat soleh, bismillah insyaallah. Istri ya tidak ikut dimintai pertanggungjawaban atas suaminya. Nanti ada bahasan lebih dalamnya ya, tapi secara umum seperti itu. Sehingga maksudnya ketika akhirnya wanita dibebankan sebegitu taatnya kepada suaminya, ada timbal balik nanti dari sudut pandang suami di hadapan Allahnya. Karena kalau enggak bisa itu hanya digunakan untuk menekan istrinya saja, ya. Tapi ya balik lagi, yuklah dalam beribadah itu ada prioritas. Seperti misalkan, saya mah pengen sholat duha aja terus, tapi 5 waktu nggak pernah dilakuin, tetap dosa nggak? Dosa, soalnya duha mah sunnah, yang wajibnya ditinggalin ya dosa, ya. Terus ketika tadi misalkan hubungan antara suami istri, ke orang mah sopan, santun, tapi giliran ke yang di rumah teh galak, yuk atuh. Kan ada urutan prioritas tadi, ibarat kali keberhakan tadi ya, antara tadi duha dengan sholat 5 waktu. Kan nggak mungkin kita cuman yang duha doang tapi 5 waktunya nggak mau, ya. Maka ya sudah, itu yang mesti kita ingatkan balik lagi. Makanya untuk bisa menanggulangi itu, salah satu caranya mungkin adalah jadi ngelihat pasangan itu bukan dari sudut pandang hak dan kewajiban aja. Kamu teh istri, kewajiban kamu begini dan itu adalah hak saya. Kalau selalu ngelihat dari sudut pandang itu, nggak ada habisnya. Pasangan kita tidak sempurna, kitamu tidak sempurna. Tapi kalau sudut pandangnya seperti ini, wahai pasanganku, engkau adalah cara dari Allah untuk membuat aku tambah dekat kepada surganya Allah. Kebaikanmu muncul, aku syukuri itu, aku dapat pahala dari situ, dan kau sedang menjadi ladang pahala bagi. Keburukanku muncul, keburukan kita muncul karena kita tidak sempurna satu sama lain, pasti ada kekurangan, dan bahkan jika kekurangan itu menyakiti kita satu sama lain, membuat kita menangis, membuat kita bersedih, berarti engkau sedang menjadi ladang penggugur dosa bagiku, dan aku butuh digugurkan dosa untuk bisa nyampe ke surganya Allah. Jadi mandang pasangan itu adalah ladang, kamu adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Kebaikanmu disyukuri, kepahitannya aku sabarin, semua jadi kebaikan. Kalau udah pakai sudut pandang itu, udahlah, yang penting surga, ya. Bukan berarti juga jadi serba pasrah ketika dizolimi, enggak. Nanti ada saatnya berdakwah, menyampaikan. Tapi dari sudut pandang akhiratnya, aslinya nggak ada kerugian kalau udah lihat dari sudut pandang itu. Mau diapain nih, setiap kepahitan, setiap tetes keringat, setiap rasa sakit, setiap perasaan yang tidak enak, nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Pasti ada nilainya di sisi Allah, ya. Sehingga kadang makanya kayak selalu mengingatkan, kalau misalkan ngejalanin apa-apa itu masih selalu berat, sederhana. Alasannya 2. 1, kita mungkin terlalu cinta sama dunianya. 2, emang mungkin kita belum pengen surganya Allah. Padahal seperti apapun dia, seperti apapun yang terjadi, itu jalan dari Allah lah untuk bikin kita tambah dekat ke surganya Allah. Ya, tenang aja. Bismillah. Kalau udah lihatnya ke arah sana, baru di saat itu semuanya tidak akan ada kerugian, jadi kebaikan. Enak ya, pakai sudut pandang itu aja, ganti. Ya, lebih enak, lebih adem. Ayo, insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kita sampai jam 9 ya, hari ini ya. Siap. 9 teh belum berikut foto-foto itu. Oh iya, nanti saya perlu ingatkan kepada ibu-ibu ya, kalau yang mau foto-foto sama Tuan Denis, nanti kita atur Bu ya, mohon maaf. Jadi supaya tidak terjadi apa ya namanya itu, keributan ya. Biasanya ibu-ibu kan wah saling dorong. Baik, karena kita punya waktu hanya tinggal 10 menit lagi,
Ya, untuk pertanyaan kasih batas saja pertanyaannya. Satu dari Semoga Allah ibu-ibu dan satu muliakan dari ya, bapak. telah meninggalkan Ya. kita Baik, semua untuk Allah, pasti Allah tadi ganti ibu dengan tadi balasan siapa ya? yang jauh lebih Yang besar. mau Barakallah. nanya. Oke, baik Bu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bangga. tapi anak saya mau foto. Ya, sok bangga. Heeh. Gitu. Kak Denis, saya sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Rumah tangga saya sekitar 11 tahun. Oke. Rumah tangga. Masya Allah, pada Allah saya harus dikasih ujian yang menurut saya luar biasa ya Kak Denis ya. Nah, Masalahnya itu terus dan itu terus masalah ekonomi. Kebetulan suami saya wira swasta dan sudah 11 tahun ini jatuh, perusahaan saya jatuh dan kebetulan utang di mana-mana, utang ke investor dan supplier sekitar yang lumayan besar lah menurut saya gitu ya. Sampai menurut saya di ujung kesabaran saya kemarin ini hampir ingin menyudahi rumah tangga saya, tapi saya buka handphone saya, kemudian melihat live streamingnya Ko Denis sempat berbicara jangan melihat pasangan kita dengan kacamata dunia, tapi lihat pasangan kita dengan kacamata akhirat. Siapa tahu, kata Ko Denis, anggaplah pasangan kita itu jalan memudah kita untuk masuk surga. Itu sampai sekarang, alhamdulillah kok, sampai sekarang saya melihat suami, ya Allah, masya Allah, alhamdulillah dengan ujian seperti ini, dengan suami yang menurut saya susah untuk dibenarkan, susah untuk diberitahu oleh seorang istri gitu ya. Saya jadi saya sabar gitu. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ko Denis gitu ya. Alhamdulillah ya. Selalu lihat live streamingnya Ko Denis. Pertanyaan saya, gimana Ko Denis supaya saya sebagai istri untuk lebih sabar, lebih kuat lagi dalam menghadapi ujian saya. Terima kasih Ko Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya sekarang gitu, mau maju ke depan apa ntar aja? Itu Gimana? cindera mata yang Boleh nggak sama panitianya? cindera mata yang kita sampaikan sudah hadir sama Ita Bu ya, gitu ya. Makasih. Dijawab dulu ya sebentar. Jadi ya tadi sih sebetulnya memang justru cara kita keluar dari masalah itu kadang sesederhana nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandang doang ya. Karena kalau tadi masih selalu pakai sudut pandang tuntutan, hak dan kewajiban tanpa memikirkan apa benefit untuk ke surganya, segalanya akan selalu jadi berat. Jadi ya walaupun ketika dijalankan tentu tidak akan semudah yang diucapkan ya, tapi toh karena memang ganjarannya surga bukan piring cantik ya, tenang aja. Tapi kalau mau mungkin ini sedikit tambahan beberapa vitamin ya, yang kita memang bisa belajar. Ada 4 wanita yang paling dimuliakan di surganya Allah. Siapa saja? Ibunda Khadijah, nomor 1 ini rajanya ya, istri Rasulullah radhiyallahu anha. Yang kedua, putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang ketiga, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, siapa? Maryam, surat ke-19. Yang keempat, Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini kita lihat ya, keempat wanita ini menggapai surganya Allah, bahkan tingkat yang paling tingginya, paling mulia. Apa dari hidup enak? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri dari manusia paling mulia di muka bumi, dinikahin oleh Ali, mas kawinnya baju besi, baju tempur dari besi,
Buat apa Bu? Dipakai ke warung nggak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita baca tafsirnya surat Al-Insan diceritakan betapa kekurangannya hidup mereka. Bahasa ininya mah jatuh dalam kemiskinan gitu. Putri dari wanita paling mulia di dunia lah itu. Ya. Ibunda Maryam segitu solehanya, tahu-tahu hamil Bu, dicaci maki orang. Ya ukhta Harun, kau saudaranya Harun, keluargamu baik, semuanya baik, kamu malah tekdung sendiri gitu ya. Sampai dia sendiri berkata, alangkah lebih baiknya jika aku mati saja dan orang tidak mengetahui ini semua, tidak mengenal diriku. Baru Allah hibur di ayat 26-nya, faquli washrobi wa quri aina. Lalu Ibunda Khadijah, wanita paling kaya sejazirah Arab. Semenjak menikah, lalu akhirnya ketika menjelang wafatnya hartanya habis demi mendukung dakwah suaminya. Tapi ketika akhirnya wafat udah habis-habisan demi suaminya. Minta kepada anaknya, nah mintakan sorban ayahmu boleh nggak dijadikan kain kafan ibumu ini ketika wafat. Kenapa ibu nggak minta sendiri saja? Ibu malu, takutnya belum berbakti kepada suami, takutnya belum segitunya kepada suami. Kalau bahasa kitanya mah, ibu kurang berbakti apalagi Bunda Khadijah, udah habis-habisan semua. Bahkan engkau sampai berkata, wahai suamiku Rasulullah, jika engkau membutuhkan bantuanku kelak setelah aku tidak ada untuk berdakwah menyeberangi lautan dimanapun, gali kuburku, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan. Segitunya. Ya. Apakah menggapai surganya dengan kenikmatan? Enggak, pakai habis-habisan. Ya. Dan hakul yakin masalah yang sedang kita alami ini nggak akan sebanding sama masalah mereka pada. Ibunda Asia, coba ya kita bayangin ya, kita mau umatnya Rasulullah tuh banyak bonus loh. Ada malam Lailatul Qadar, satu malam setara 1000 bulan, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Setahun ke depan, setahun ke belakang dihapuskan dosa. Ini Syawal, barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap setahun berpuasa. Banyak bonusnya nggak? Banyak, ya. Tapi di umatnya Nabi terdahulu kan nggak banyak bonus kayak gitu. Umur lebih panjang, bonus sedikit. Terus gimana ceritanya Ibunda Asia bisa nyusul 3 wanita tadi? Yang 2 dari zaman Nabi loh, yang bahkan Ibunda Aisyah saja tidak termasuk. Ya. Walaupun jelas pasti beliau di surganya Allah, tapi ini 4 yang paling mulia. Ya. Kenapa? Karena beliau menggapainya dengan apa? Ibadah. Oh jelas ibadah pasti soleha. Tapi yang lebih powerful lagi adalah amalannya adalah bersabar menghadapi seburuk-buruknya manusia. Ya. Jadi kalau ada istri yang berkata, kok suami saya udah lebih parah dari Firaun, bohong. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Iya tuh, iya dong. Karena Firaun udah paling parah, ya udah ya dia yang paling ditulis di situ. Tapi beliau sabarnya bukan sabar ngadepin dia suami naruh anduk sembarangan, ya buka laci nggak ditutup lagi. Ini ngadepinnya seburuk-buruk makhluk ini teh Firaun. Ya. Sabar. Maka kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Unlimited. Ya. Sekarang pahit Bu, tapi sabarnya Bunda ngadepin itu semua bismillah. Bisa jadi nanti derajat Bunda lebih tinggi daripada semua wanita lain di dunia ya. Karena ngadepinnya seperti itu. Terus yang belum nikah, oh berarti saya harus nyari orang yang bermasalah ya kok? Enggak gitu juga ya. Enggak ada, bismillah lah, masalah mah juga di tangan Allah. Kalau saat Allah udah harus selesai, tinggal dibukakan lagi dunianya bisa, gampang lagi. Ya, yang pasti tapi dari sudut pandang akhiratnya tidak akan ada kerugian. Terus kuat Teteh ya. Semoga Allah muliakan Teteh dan keluarga insyaallah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Baik, untuk ibu-ibu mohon silakan ibu untuk ibu-ibu tulis tali selanjutnya dulu, ya nanti ya, sabar ya. Oke, silakan. Ya. Baik, sambil kita menunggu ibu-ibu yang mau berfoto, ibu ada yang paling jauh ada di Masjid Al-Jinnah? Saya dari Bogor. Garut. Jauhan ke Bogor Bu. Yang paling jauh ada.
ujung